Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dengan kami dalam renungan harian Sinode GKO Rabu 20 Oktober 2021. Saya Pendeta Windolores Simorangkir dan istri Ibu Ratna Simanjuntak secara bergantian mengajak untuk menerima, merenungkan, membagikan dan menghayati firman Tuhan dari Markus 10 ayat 39 sampai 40 dengan judul Siapa yang berhak? Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, segala hormat dan puji syukur kami persembahkan kepadamu bersama saudara-saudara terkasih yang ada di tempat kediaman rumah tinggal masing-masing, di desa, di kota, dan di pulau-pulau yang telah dipersekutukan oleh Tuhan dalam renungan harian 4M ini. Sebelum kami beraktivitas dalam tanggung jawab kerja dan fungsi kami ingin disegarkan dan diarahkan, serta diteguhkan dalam terang sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 39 sampai 40. Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Dari kedua ayat ini ada dua pertanyaan. Pertama, apakah Yohanes dan Yakobus mau meminum cawan kematian Tuhan? Kedua, siapakah yang berhak duduk di samping kanan dan kiri Tuhan Yesus? Untuk pertanyaan pertama, jawab mereka, "Kami dapat." Untuk pertanyaan kedua, Yesus mengatakan, "Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Saudara-saudara terkasih, Markus 10 ayat 39 sampai 40 ini berisikan cerita tentang permintaan untuk menduduki tempat pertama. Ini tidak disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes, melainkan ibu mereka bernama Salome. Untuk mengerti permintaan atas dasar ambisi, ada cerita tentang seorang pelukis istana yang melukis gambar Oliver Cromwell. Oliver Cromwell adalah seorang pemimpin militer dan politik Inggris yang kelak menjadi Lord Protector dari persemakmuran Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Di wajahnya, Oliver Cromwell sendiri penuh dengan kutil. Lalu untuk menyenangkannya, pelukis itu menghapus kutil-kutil itu dari lukisannya. Ketika Oliver Cromwell melihatnya, ia berkata, "Angkut lukisan itu dari sini. Lukislah saya dengan kutil dan semua yang ada pada saya." Dari cerita itu, Markus bermaksud untuk menunjukkan kepada kita kutil dan semua yang ada pada murid. Dalam hal ini, Markus benar sebab ke-12 murid itu bukanlah kumpulan orang suci. Mereka adalah orang biasa. Bersama orang-orang seperti kita inilah Yesus berkarya untuk mengubah dunia ini, dan ia pun berhasil. Saudara-saudara terkasih, mengenai Yakobus dan Yohanes dituturkan bahwa mereka adalah orang-orang yang ambisius. Bila kemenangan sudah diraih dan perjuangan sudah tuntas, mereka bermaksud untuk menjadi menteri-menteri utama di negara yang dipimpin oleh Yesus. Bisa jadi ambisi mereka itu muncul ke permukaan karena Yesus sendiri lebih dari satu kali telah menjadikan mereka menjadi bagian dari kelompok terdekat 3 orang pilihan, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bisa jadi keadaan mereka bertiga sedikit lebih baik, atau lebih dekat, atau lebih akrab
dibandingkan dengan teman-teman mereka. Apapun alasannya, mereka menunjukkan diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang di dalam hatinya ada ambisi untuk tempat pertama dalam kerajaan dunia. Suka atau tidak, kita pasti berhadapan dengan situasi di mana kita harus menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus siap mati untuk Tuhan. Di sisi lain, keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah kepastian yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebab keselamatan hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan siapa yang akan berdiri di samping kanan dan kiri Tuhan Yesus adalah hak Bapa. Namun, hal yang paling penting bukan soal apakah kita di samping kanan atau kirinya Tuhan. Bagi kita yang penting adalah Tuhan menyediakan suatu tempat buat kita di surga kekal. Bila seperti itu prinsipnya maupun hakikatnya dari pengajaran ini, maka kita harus berani mengambil risiko sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak boleh mengambil atau memanfaatkan otoritasnya Tuhan untuk menentukan siapa yang di sebelah kanan dan kirinya. Ya, benar sekali. Harus seperti itulah komitmen kita adanya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ambisius, maka kita harus mencontohkan untuk diteladani dan membagikan renungan ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara seiman di gereja, para pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, dan setiap orang yang kita kenal, agar menyadari bahwa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pengikutnya bukanlah perkara mudah, namun juga bukan perkara yang mustahil. Kita harus benar-benar menjadi pribadi yang hidup semakin takut akan Tuhan dan tidak takut terhadap apapun yang menghalangi kita dalam menikmati hubungan atau relasi dengan Tuhan. Benar, haruslah demikian. Kita dan saudara-saudara seiman lainnya harus benar-benar menjadi pribadi yang konsisten dan konsekuen, yang hidup semakin takut akan Tuhan selama-lamanya. Dan marilah kita hayati syair dan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 bait 4 yang lirik lagunya demikian. Ku utus kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau, bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami yang hidup, melalui renungan harian ini kami mohon ampun kepadamu. Bila selama ini kami dihidupi dan menghidupi ambisi dalam segala bentuk untuk meraih dan memperoleh posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan tertentu, ajar dan bentuklah kami menjadi benar-benar pribadi yang hidup semakin takut akan Tuhan selama hidup kami. Amin. Demikianlah renungan buat kita semua. Terimalah salam sehat tanpa ambisi dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.